Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh buat teman-teman semua yang sudah hadir di sini. Di malam hari ini saya mengadakan live dengan judul Pesan Cinta Tuhan Melalui Anxiety Disorder. Di malam hari ini saya juga akan menjelaskan tentang lebih dalam ya untuk membedah akar dari sebuah anxiety disorder atau yang disebut dengan gangguan kecemasan yang berlebihan. Satu, dan yang kedua yaitu psikosomatis ya. Jadi yang disebut dengan psikosomatis itu apa sih gitu ya? Akan saya bedah semuanya ya, karena di sini banyak sekali ya warga Indonesia terutama ya, semakin kesini semakin dia banyak sekali ya. Jadi banyak sekali yang mengalami anxiety disorder dan yang disebut dengan psikosomatis ya. Nah, kenapa sih semua ini terjadi sekarang itu lebih banyak dan sangat meledak sekali ya? Apalagi di dunia kejiwaan satu, di dunia psikologi, di dunia dokter jiwa ya, atau yang disebut dengan psikiater ya, itu semakin banyak sekali ya. Dulu mungkin hanya 50% ya, dan sekarang itu sudah melonjak ya. Jadi misalkan kalau dulu itu hanya ada 50 orang atau hanya 10 orang nih sehari ya, dan sekarang itu bisa jadi 20 orang sehari ya, karena semakin banyak sekali yang mengalami hal-hal seperti ini dengan kemajuan teknologi yang luar biasa dan dengan daya persaingan diri yang luar biasa juga. Kemudian pengelolaan emosi yang tidak pernah diajarin ya, sejak kecilnya kita tidak pernah diajarin tentang meregulasi sebuah emosi, dan kemudian kita juga tidak sadar siapa diri kita sebenarnya, sehingga berjalannya waktu semakin dewasa nih, semakin menipis jumlah mental seseorang ya. Jadi mungkin kalau zaman dulu banget ya, mbah-mbah kita ya, orang-orang zaman dulu banget tuh mentalnya mungkin tuh kayaknya full ya, kayaknya ya. Jadi kayaknya mental mereka tuh full banget nih, luar biasa nih. Tapi aslinya ya mereka itu menurunkan gitu ya. Jadi menurunkan turun-temurun ya. Karena mereka juga dapat pendidikannya itu turun-temurun, sehingga apa? Di generasi yang sekarang ini ya, generasi yang sekarang ini banyak sekali yang sudah nggak muat jumlah mentalnya ya, karena dia ditekan terus nih dari turun-temurunnya dulu-dulunya ya. Jadi simbah-simbah zaman dulunya diturunkan lagi sampai akhirnya di generasi yang udah nggak muat lagi jumlah mentalnya, maka mereka akan terkena gangguan kesehatan mental ya, lebih wow dahsyat gitu, akan meledak nih. Tapi justru ya sebenarnya ya, saya selalu bilang bahwa dualitas terjadi ya, dualitas pasti terjadi ya, dualitas itu pasti terjadi. Jadi ketika sekarang ini banyak sekali orang yang kena gangguan kesehatan mental ya, atau mereka itu sudah meledak nih, jumlah mentalnya sudah sangat menipis, disitulah momen dia itu bangkit kesadarannya ya. Jadi momen lah itu bangkit dari kesadarannya yang dulunya tertidur, karena sekarang dipaksa ya, karena kondisi, karena keadaan, karena energi yang memaksa dia untuk bangkit, akhirnya dia akan bangkit menuju kesadaran yang sejati seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih pertama kalinya gimana sih caranya ya, kok anxiety disorder atau gangguan kecemasan yang berlebihan ini bisa terjadi pada manusia ya. Nah, saya akan kupas tuntas ya teman-teman di sini ya, dan apa sih yang disebut dengan psikosomatis gitu ya. Nah, yang disebut dengan anxiety ya, anxiety disorder adalah sebuah gangguan kesehatan mental di mana dia itu merasa bahwa mereka mengalami kecemasan yang berlebihan sekali ya.
biasanya orang yang kena anxiety disorder ya, dia satu takut kalau dia mengalami anxiety disordernya karena sakit lambung nih ya, maka dia itu akan merasakan dia takut makan ya, satu ketakutan akan makan, dua dia takut mati ya, yang ketiga dia takut penyakit berat gitu ya. Terus akhirnya apa, karena ketakutannya yang luar biasa besarnya itu menimbulkan emosi dia itu juga bergejolak ya. Jadi mereka itu punya apa ya bahasanya, punya mood ya, punya moodnya itu tidak bisa diprediksi. Jadi dia itu tiba-tiba nanti bisa bersedih tiba-tiba ya. Jadi yang disebut dengan anxiety disorder dengan depresi itu juga hampir-hampir apa ya, hampir-hampir lapisannya itu hampir-hampir deket gitu ya bahasanya ya. Jadi lapisannya itu hampir-hampir deket. Makanya kenapa itu irisannya juga saling berkaitan ya. Ya, dia itu kadang nanti bisa nangis sendiri, hatinya kayak hampa banget gitu ya. Dan kebanyakan kalau anxiety disorder dia itu mengalami ketakutan yang berlebihan. Contohnya, ketika ada pengumuman ya atau apapun hal-hal yang negatif nih, misalkan ada kabar orang meninggal, dia pasti badannya sudah ketakutan ya. Ya, terus kemudian ada kabar apapun yang negatif nih, dia itu sudah menyambungkan ya, mengkaitkan satu sama lainnya, sudah memprediksi nanti kalau ini gimana ya, nanti kalau misalkan aku gini gimana ya, itu terus menerus ya pikirannya dia itu nggak henti-henti. Karena apa? Karena dia juga punya di masa lalu punya data-data terkait hal-hal yang dia takutin, satu. Kemudian yang kedua dia punya trauma-trauma di masa lalu banget ya, sehingga itu akan meledak di saat ini. Nah, ketika meledak itulah yang disebut dengan sistem saraf pusatnya yang disebut dengan amigdala. Ya, jadi amigdala itu sistem saraf pusat yang mengatur regulasinya emosi itu. Sudah tidak bisa lagi, ibaratnya kayak doll gitu ya. Makanya apa? Dia itu gampang takut dan cemas. Nah, gampang takut dan cemasnya tidak hanya di perasaan, tapi sudah masuk ke wilayah badan fisiknya. Makanya kenapa misalkan jantungnya bisa berdebar ya, keringatnya bisa dingin, misalkan nih gampang keringetan, habis itu dia itu cepet banget nih tangannya bisa dingin dan lain-lain ya. Itu banyak sekali keliengan, matanya buram, terus kepalanya keliengan nih. Habis itu dia itu merasa badannya itu terancam sesuatu dan dia itu harus lari ya. Jadi rata-rata kebanyakan orang kena anxiety disorder ya, kalau sensasi fisiknya dia muncul, pasti dia itu mau lari, mengamankan diri. Karena mereka badannya merasa tidak aman. Jadi kalau orang normal tuh biasa aja, nggak ada apa-apa. Tapi bagi orang yang kena anxiety disorder, tubuhnya dia sudah bereaksi. Karena apa? Sudah masuk wilayah badan fisik ya. Jadi awalnya itu badan energi dulu, baru ke fisik dia. Makanya kalau sudah ke badan fisik itu, misalkan jantungnya berdebar, matanya buram, kepalanya kayak keliengan nih rasanya nih, kayak mau pingsan tapi nggak pingsan, kayak mempertahankan diri rasanya ya, terus pengen lari rasanya nih. Habis itu rasanya itu keringatnya jadi banyak gitu ya, habis itu tangannya bisa dingin. Itu apa? Itu adalah psikosomatis namanya ya. Psikosomatis adalah gangguan emosionalnya dia yang tidak hanya di badan energinya, tapi dia sudah masuk ke wilayah badan fisiknya. Makanya kalau diperiksain nggak ada sakitnya ya. Jadi teman-teman kalau mengalami psikosomatis seperti punggungnya ini ya, punggungnya itu pundak nih ya, pundaknya itu kayak tebel banget, kayak pegel nggak hilang-hilang, itu juga psikosomatis ya. Jadi yang sakit sebenarnya itu bukan badan fisiknya dia, tapi yang terkena gangguan itu adalah badan energinya ya. Jadi ada dua ya badan kita, satu badan fisik, yang kedua badan energi. Nah, yang orang-orang yang mengalami psikosomatis dia itu mengalami yang sakit badan energinya, sehingga badan energinya karena satu kesatuan dengan badan fisik, dia akan mempengaruhi badan fisiknya dia itu terasa, karena dia itu melekat ya. Jadi badan energi itu yang menggerakkan badan fisik ya. Makanya kenapa akhirnya badan fisiknya dia itu terasa ada sakitnya. Tapi kalau diperiksain nggak ada penyakitnya, karena itu ranahnya di badan energi. Nah, ketika ranahnya di badan energi itu ya, maka yang diperbaiki apa? Badan energinya. Lah badan energinya ini ya apa sih yang mempengaruhi badan energi ini ya? Badan energi ini yang mempengaruhi apa? Data-data ya, data-data di masa lalu yang sudah kita dapatkan di masa lalu.
Satu, keyakinan hidup yang salah ya. Jadi badan energi itu membentuk ya teman-teman ya. Jadi badan energi itu membentuk semua realita kehidupan kita gitu loh. Ya, badan energi. Jadi ingat ya, kita itu ruhnya Tuhan yang hanya menjadi penyaksi. Tapi ruhnya Tuhan yang hanya menjadi penyaksi itu diberikan badan fisik. Ya, ada badan fisiknya. Nah, kemudian ketika ada badan fisiknya, otomatis ada badan energi. Kalau hanya ada badan fisik aja, nggak bisa jalan tanpa badan energi. Makanya kenapa ada ruh, ada badan energinya, ada badan fisiknya. Ya, nah yang membentuk badan energinya ini apa sih? Badan energi ini kan kalau murni suci ya, ibaratnya murni diri sejati itu dia akan kosong nih. Akan kosong, jumlah mentalnya besar, kosong aja. Jadi digunakan Tuhan gitu loh. Bahasanya itu udah murni nih, Tuhan yang menggunakan. Tapi kan badan energi kita udah diisi apa? Data-data di masa lalu, waktu kecil, DNA yang sudah ditransfer ya sama orang tua kita. Habis itu kita dilahirkan ya dengan badan fisik. Ya. Kemudian kita diberikan data-data juga sama keluarga kita, teman-teman kita, ya lingkungan sekitar kita, guru-guru kita ya, udah diberikan semua data itu. Nah, data-data yang masuk banyak banget ya, mungkin ada ratusan atau ribuan data itu yang akhirnya membentuk badan energi kita. Makanya kita tidak sadar dalam hidup. Nah, ketika kita tidak sadar dalam hidup, maka badan energi kita itu yang menggerakkan badan fisik kita secara spontan otomatis. Maka yang disebut dengan pikiran bawah sadar itu adalah badan energi. Makanya kenapa ya pikiran bawah sadar itu menempati 95%-nya. Karena semua data-data keyakinan hidup, belief system kamu, cara pandang kamu terhadap apapun itu masuknya di pikiran bawah sadar itu yang 95%. Tapi sebelum masuk ke dalam pikiran bawah sadar dan akhirnya membentuk badan energi, kamu itu menggunakan pikiran sadar dulu untuk masuk. Jadi ya ranah masuknya data-data itu yang akhirnya masuk ke dalam pikiran bawah sadar melewati apa? Melewati 5% panca indera kamu. Jadi ada panca indera mata, telinga, terus peraba ya, mulut nih misalkan, hidung ya. Itu semua jalan masuknya. Semua data-data yang akhirnya kamu akan masukkan ke dalam pikiran bawah sadarmu. Makanya kenapa di sini kita belajar kesadaran atau stay dalam sadar supaya apa? Supaya kita mampu hanya melihat, kita mampu hanya mendengar, kita mampu hanya meraba, kita mampu hanya mencium tanpa memberikan penilaian apapun atau makna apapun di situ. Nah, ketika kita sudah sangat minim sekali memberikan makna dalam kehidupan ini, otomatis pikiran bawah sadar kita itu semakin kosong, ya. Nah, semakin kosong pikiran bawah sadar itu semakin ngeflow itu mengalir badan fisiknya. Apa, Dek? Ya, ngalir itu ngeflow banget, badan fisiknya itu ngeflow banget. Jadi sesuai dengan tuntunan dari ilahi langsung set gitu loh. Bukan dari egonya kita, apa pikiran kita yang menggerakkan itu. Ya, makanya di sini kan kita setiap hari itu belajar untuk sadar kan, belajar untuk sadar itu maksudnya apa? Belajar untuk tidak memberi makna apapun yang terjadi dalam hidup kita dan kita melepaskan kemelekatan apapun yang ada di dalam diri kita, terutama melekat terhadap data-data di masa lalu ya. Data-data yang sudah tertanam di masa lalu yang terbawa sampai sekarang itu yang membentuk badan energi kita, yang akhirnya badan energi kita membentuk realita kehidupan itu yang terjadi. Makanya disinilah ya akan terputus nih pola anxiety atau pola psikosomatisnya dari semua merombak data-data yang ada. Jadi bahasanya itu membedah kejiwaan ya, bahasanya itu membedah badan energinya. Kalau dokter yang fisik tuh dia membedah nih, dioperasi membedah badan fisik ya. Tapi di sini ya, di roomnya sini nih, misalkan Zeroisme ini ya, itu membedah yang disebut dengan badan energinya. Nah, badan energinya yang berupa banyak data itu yang akhirnya dirapi-rapikan, dibersih-bersihkan ya, yang akhirnya nanti dia tidak akan merespon lagi ke fisik badannya karena sudah selaras, sudah kosong, sudah
persepsinya sudah berganti, berbeda semuanya, akhirnya selaras gitu loh. Jadi udah nggak ada psikosomatis lagi, lama-lama juga nggak ada yang disebut anxiety-nya lagi ya. Akhirnya apa? Dia merasakan keselarasan nih antara badan fisik dia, badan energi dia ya akan selaras lah ya. Jadi kalau udah selaras tuh kan keterhubungan dengan ilahi, keterhubungan dengan alam semestanya juga terasa banget ya, terhubung, bahasanya itu loh, koneksi batinnya itu terasa. Seperti itu ya teman-teman ya. Begitulah ya. Jadi ya yang penting apa? Makanya kenapa di sini kalau membahas yang disebut anxiety atau psikosomatis tuh nggak bisa ya saya bahasnya semuanya. Karena apa? Banyak banget kalau dibahas semuanya. Nah, terutama orang-orang yang sedang mungkin mengalami seperti ini itu juga harus dibedah dulu ya. Jadi biasanya itu kita akan ngobrol dulu nih lebih dalam ya terkait apa yang dia rasakan, barulah akan terdeteksi di mana data dia itu harus digeser ya. Data dia harus digeser, data dia harus diperbaiki atau dilepaskan. Nah disitulah perannya kita komunikasi kayak gitu. Jadi kalau untuk yang hal-hal seperti ini ya, misalkan anxiety disorder dan psikosomatis, saya biasanya ngobrol-ngobrol sama orangnya dulu ya sampai dalam, habis itu baru tahu nih dia itu di mana nih letaknya datanya dia itu yang mempengaruhi badan energinya, habis itu badan fisiknya juga terasa. Nah disitulah nanti kita akan dilepaskan di situ ya, seperti itu ya teman-teman ya alurnya ya. Jadi teman-teman ya aslinya itu ya simple ya, maksudnya aslinya itu simple. Kalau udah tahu akarnya di titik mana, habis itu ya udah tinggal akan diganti, di polanya itu akan dirubah ya, polanya itu akan digeser ya. Akhirnya apa? Dia tidak merasakan di badan fisiknya lagi. Tapi ya itulah berproses ya, berproses banget karena data kita kan banyak banget nih gitu. Seperti itu ya teman-teman. Kalau mau ada yang bertanya silahkan ya. Terutama mungkin teman-teman yang di sini yang pernah mengalami atau belum sembuh dari anxiety disorder, silahkan bertanya di sini ya. Ya Allah, gimana? Sudah paham semuanya? Mungkin teman-teman yang di sini nggak ngalami ya, jadi bingung ya sama apa yang saya sampaikan nih. Tapi insya Allah sangat bermanfaat buat teman-teman yang sedang mengalami hal ini. Jadi kalau mungkin teman-teman di sini yang biasa aja ya udah nggak paham nggak apa-apa ya. Tapi ini saya buat untuk saya upload di YouTube khusus untuk teman-teman yang mengalami. Semoga mereka paham akan apa yang terjadi pada dirinya sendiri seperti itu. Dek, Umi ke sana ya. Nah itu udah ada Abi loh dek. Tuh udah selesai Abi. Ya, ya. Ayo di sana ya diurip nih yuk, kipasnya yuk. Ya. Iya Bunda. Iya Bunda, salam kembali ya Bunda. Sehat selalu buat Bunda. Terima kasih atas doanya Bun. Doanya buat anak-anak saya di sini dan buat saya, semoga senantiasa bisa dipakai Tuhan untuk bermanfaat ya, untuk menjadi cahaya di alam ini sesuai apa yang Tuhan sudah takdirkan untuk saya. Ada yang mau bertanya enggak teman-teman? Silakan ya yang mau bertanya. Tata Aminah mau bertanya enggak di sini? Dan teman-teman, amin ya Allah putri cantikku. Makasih ya Bunda, Masya Allah saya jadi punya ibu baru, saya juga punya keluarga ya akhirnya ya. Terima kasih ya teman-teman semuanya, Masya Allah saya tidak menyangka ya kita bertemu di sini menjadi keluarga yang luar biasa, keluarga jiwa seperti itu ya. Nah jadi teman-teman semuanya ya, ya memang rasanya luar biasa ya, kena anxiety disorder tuh bener-bener ketakutan berlebihan. Badan fisik kita udah merespon semuanya ya, bahkan hanya mendengarkan hal-hal yang negatif tuh langsung merespon ya. Jadi saya tidak heran dan saya tidak apa ya, tidak akan menghujat ya, tidak akan menyepelekan orang-orang yang pernah mengalami hal seperti ini, karena rasanya luar biasa ya, di ujung tanduk udah yang nggak ada harapan gitu loh, karena luar biasa rasanya. Makanya kenapa di sini saya membuatkan
sebuah video ini. Semoga teman-teman yang mengalami bisa terbantukan, tapi juga teman-teman jika mengalami ini bisa silakan gabung di grupnya Zero Ismi. Nanti kita akan by privat di telepon ya, sehingga teman-teman yang mungkin mengalami hal-hal psikosomatis ya atau anxiety disorder, kalian akan bisa melepaskan beban itu, beban di tubuh energi dengan menjadi penyaksi dalam hidup ya tidak bereaksi ya. Jadi nanti diajarin caranya gimana sih kita tidak bereaksi ya, dipahamkan dari level pikirannya dulu ya, dari level pikirannya, emosinya, egonya, akhirnya sampai lapisan terdalamnya dia udah lepas gitu ya bahasanya ya. Jadi dia benar-benar nanti akan masuk dalam kesadaran, hanya menyaksikan aja seperti itu ya. Jadi silahkan jika teman-teman mengalami hal-hal seperti ini ya, silahkan merapat gabung di grupnya boleh, atau privat juga boleh, bisa DM saya ya, atau ada nomor saya di TikTok ya, di TikTok Zero Ismi ya. Semoga apa yang pernah saya alami, semoga apa yang pernah Tuhan titipkan ilmunya kepada saya ini menjadi kebermanfaatan buat teman-teman yang sedang mengalami itu semua ya. Jadi di sini anxiety disorder dan psikosomatis bukanlah hal kehancuran, bukanlah hal penderitaan, bukanlah hal ujian hidup ya. Jadi anxiety disorder dan psikosomatis adalah pesan cinta Tuhan ya, pesan cinta Tuhan, bahwa Tuhan itu pengen kita itu kembali pada diri sejati. Kita bisa merasakan emosi sendiri, kita bisa merasakan pikiran yang rame, kita bisa merasakan gejolaknya batin, dan akhirnya kita bisa mampu menjadi penyaksi atas apa yang terjadi. Karena sejatinya penyaksi itulah sejatinya diri kita ya. Dan mungkin saya pun ya teman-teman, jika saya tidak mengalami ini, saya tidak tahu bahwa aku itu siapa. Lebih dalamnya lagi, aku tuh siapa ya, enggak sadar ya, beneran enggak sadar. Bahkan saya tuh merasakan pikiran saya yang jalan sendiri, tidak bisa dikontrol sama sekali. Jadi benar-benar dia itu jalan sendiri, dan jalannya tuh nakut-nakutin. Dan akhirnya semua dogma-dogma, semua data-data di masa lalu yang waktu saya kecil itu keluar semuanya seperti menggeruduk ya bahasanya, seperti menggeruduk saya sampai saya kewalahan, sampai saya menyadari bahwa ya ampun, pikiranku kok rame banget ya, kok aku nggak bisa mengendalikan pikiranku, gimana ini, kayak gitu ya. Terus kok emosiku jadi seperti ini, kok hatiku hampa banget ya, kenapa kok aku hampa banget, kok aku kosong, kok hatiku kayak gini. Itu beneran teman-teman, beneran orang yang nggak pernah ngalami itu bingung. Tapi karena aku mengalami, jadi aku akan menceritakan ya rasanya bagaimana ya. Hati itu sampai kosong banget, hampang, putus asa ya. Itu kayak yang bolong gitu loh, batinnya tuh kayak, hatinya tuh kayak bolong, nggak ada apa ya, kayak orang tuh nggak ada harapan hidup dirasa. Terus takut terus, luar biasa lah pokoknya, susah dijelaskan ya teman-teman ya. Seperti itulah ya, itu sampai bertahun-tahun seperti itu. Bahkan mungkin orang itu ya, orang lain tuh kalau mendengarkan, kamu tuh takut apa sih sebenarnya gitu ya, mereka nggak akan paham. Hanya orang yang pernah mengalami yang paham rasanya. Jadi teman-teman kalau mengalami anxiety disorder atau psikosomatis ya, jangan pernah kalian cerita sama orang normal atau orang biasa yang nggak pernah paham ya, karena itu akan menurunkan, ngedonkan mental kamu ya. Jadi kamu harus cerdas-cerdas, so pinter-pinter untuk mencari bantuan atau mencari tempat untuk kalian bercerita atau mencari bantuan, oke? Ya, dan kamu bersungguh-sungguh dalam meminta pertolongan itu sendiri. Jadi arah kamu akan jelas, arah kamu akan terbimbing ya. Dan ingat ya, semua pasti berlalu. Oke. Jadi kalau orang-orang yang mengalami anxiety disorder, ketakutan yang berlebihan, kecemasan yang berlebihan ya, dan psikosomatis, mereka sudah merasa tidak ada harapan hidup gitu ya bahasanya ya. Karena sudah bingung sama hidupku ini kok gini, gimana ya ini ya. Makanya kenapa ujian yang luar biasa itu yang dirasakan adalah ujian yang terjadi di dalam dirimu. Karena ketika itu terjadi dalam dirimu, ndak ada obatnya, ya toh? Ndak ada obatnya, nggak ada yang bisa nolongin selain apa? Kamu menyadari siapa dirimu yang sebenarnya. Ya, jadi kamu akan lepas dari penderitaan anxiety disorder dan psikosomatis ini saat kamu benar-benar sadar siapa diri kamu, maka kamu akan lepas dari penderitaan ini. Karena ini satu-satunya jalan loh.
beneran ya, satu-satunya jalan kamu bisa lepas dari kondisi ini yaitu dengan cara menyadari siapa sejatinya diri kamu. Dan semakin orang yang mengalami anxiety disorder, psikosomatis, orang mengalami depresi ya, mereka itu lebih gampang akan sadarnya karena mereka akan masuk ke dalam mode diri sejati dan dia akan lepas dari diri palsunya, maka dia itu cepet banget mengalami kesadaran ya, mengalami kebangkitan kesadaran itu cepat. Makanya penderitaan yang gede juga akan sebanding dengan anugerah yang besar juga. Jadi disinilah hukum dualitas berlaku. Saat orang itu sepertinya kayak dihancurkan oleh alam semesta, disitulah dia sedang dibangkitkan kesadarannya oleh alam semesta ya, oleh pemilik alam semesta. Dia sedang dinaikkan kesadarannya. Saat dihancurkan, disitulah saat dia dinaikkan kesadarannya ya. Makanya disitu kan ada surat ya, bahwa setelah kesulitan ada kemudahan, bersama kesulitan ada kemudahan, dan itu melekat dualitas, kehancuran kebangkitan. Jadi sebesar apapun penderitaan hidupmu, sebesar itulah anugerah yang akan kamu dapatkan. Jadi itu adalah mantra yang selalu saya ucapkan dalam batin ketika saya mau menyerah ya, ketika saya sudah lelah. Dan disitulah saya ngomong nih dalam batinku bahwa sebesar ini penderitaanku, sebesar ini juga anugerah yang akan Tuhan berikan kepadaku. Dan itu pasti, ini ilmu pasti ya, ini adalah ilmu alam semesta. Jadi mantra ini silahkan diucapkan buat teman-teman setiap hari. Saat kalian merasa berat dalam hidupmu, ucapkanlah bahwa sebesar ini juga anugerah yang akan aku terima dari Tuhanku. Ya, ketika teman-teman penderitaan rasanya cuma kecil ya, sekecil itulah anugerahmu. Makanya orang penderitaannya kecil tuh nggak dirasa, biasa aja. Tapi orang yang penderitaannya gede banget, sebesar itu pula dia akan mengalami kesadaran, dia akan mengalami anugerah dari Tuhan ya. Jadi peganglah kalimat mantra ini buat teman-teman semua yang mungkin kalian sedang mengalami anxiety disorder, depresi, psikosomatis, dan gangguan kejiwaan lainnya ya, bahwa sadarlah bahwa kamu ada yang sedang merasakan, kamu yang sedang mengamati semua terjadi. Kamu bukanlah yang sedang menjadi orang yang kena anxiety, tapi kamu yang sadar bahwa ada kecemasan di dalam diriku, ada rasa sakit dalam diriku, ada psikosomatis dalam diriku. Aku yang menyaksikan, aku yang hanya tahu, tidak lebih dari itu. Disitulah kamu akan menemukan siapa sejatinya diri kamu ya, karena kamu mengalami ya, bukan dari teori, bukan dari baca buku ya, tapi benar-benar mengalami dari hidupmu. Maka disitulah pengalaman hidup kamu adalah guru terbaik kamu ya. Pengalaman hidupmu adalah jalan Tuhan kamu mengenal siapa diri kamu ya. Makanya kenapa ayo semuanya pakai mantra saya tadi ya, yang sudah saya sebutkan tadi. Gunakanlah mantra-mantra itu benar. Jadi ke dinas jam 9, ke korwil mana jam SPM itu ya. Oh, gitu ya teman-teman semuanya ya. Adalahkah yang ada pertanyaan? Kalau mungkin nggak ada pertanyaan, nanti saya akan tutup ya. Kalau ada pertanyaan silakan saya beri waktu untuk bertanya. Ya, semangat ya buat teman-teman yang sedang mengalami anxiety disorder dan psikosomatis ya. Bersyukurlah kalian sedang dibangkitkan kesadarannya oleh Allah atau oleh Tuhan kamu ya. Ya, bersyukurlah. Nanti saya akan upload ya, Pak. Bapak saya akan upload di YouTube. Silahkan disimak YouTube-nya ya, Pak, nanti ya, Pak ya.
Anxiety anugerah teh, bener teh. Kalau dulu nggak anugerah ya, menurutku dulu tuh penderitaan yang dahsyat. Dahsyat teh, aku bingung teh ya. Tapi ternyata berjalannya waktu aku hanya menjalani. Disitulah Allah membimbing ya, Allah membimbing kehidupan jiwa ini. Perlahan demi perlahan semua terbuka, yang akhirnya itu sebuah anugerah yang luar biasa. Ya, itu anugerah di mana saya menyadari bahwa ternyata ada sambungan tubuh energi dan tubuh fisik, ada sambungan dari data-data di masa lalu, yang disitulah ternyata saya senang banget mengulik-ngulik jiwa. Saya senang banget mengulik-ngulik data-data di masa lalu ya, yang membentuk sebuah badan energi kamu, yang menggerakkan tubuh fisik kamu, yang menciptakan realita hidup kamu. Disitulah kamu tuh bener-bener apa ya? Ya karena aku seneng ya, ternyata aku tuh kepo ya, ini apa sih sebenarnya, kok kayak gini ya, kok aku udah belajar di sini sana sini nggak sembuh nih ya, sampai akhirnya aku tuh merenung lah, bahasanya tuh aku tuh merenung sambungannya gimana sih, ini itu gitu ya. Dan akhirnya alhamdulillah saya bisa, alhamdulillah saya bisa. Ya alhamdulillah ya teman-teman ya, saya bisa ngobrol di sini untuk sharing buat teman-teman semuanya, karena saya tahu banget rasanya kayak gimana. Saya paham banget ya, banget nget sangat-sangat paham. Ya makanya kenapa saya di sini mungkin menjadi jiwa saya mungkin di sini dihadirkan untuk teman-teman semua yang sedang mengalami, supaya jiwa-jiwa kalian yang kena anxiety disorder dan psikosomatis akhirnya kalian bisa bangkit lagi, kalian bisa melewati fase ini, karena badai pasti berlalu, tidak ada yang selamanya seperti ini. Semua pasti akan berlalu ya, semua pasti berlalu. Iya Bunda, kembali salam ya buat Bunda, sehat selalu Bunda, bahagia, lancar rezekinya. Terima kasih banyak ya Bunda. Iya, emang kayak gitu. Emang kita itu yang pernah mengalami pasti dianggap aneh, nggak normal ya. Aneh banget. Terus kamu tuh jauh dari Tuhan, kamu itu tuh nggak sabar, kamu tuh nggak ikhlas, kamu itu nggak ini itu ya. Ya ndak apa-apa ya. Ya inilah proses kehidupan yang akhirnya apa? Kita tahu kok jalannya itu akan gimana ya. Ya itulah prosesnya. Jadi diamati, dijalani, diterima bersama-sama. Ya, kita sambil berproses semuanya, teman-teman yang sedang mengalami ya, akan kita semua berproses untuk tidak reaksi ya. Jadi kuncinya anxiety disorder tidak bereaksi terhadap apa yang terjadi. Jadi hanya mengamati saja ya. Kalau hanya mengamati saja tidak bereaksi, dia akan perlahan-lahan dia akan menurun, akhirnya dia sembuh. Akhirnya dia itu sudah sangat-sangat menurun lah ya. Ibaratnya mungkin kalau dia kumat, dia itu udah bisa, caranya gimana itu bisa gitu loh. Cara tahu ngontrolnya bisa. Kayak gitu ya. Gitu ya teman-temanku semuanya ya, semoga bermanfaat. Silakan bagi teman-teman yang sedang mengalami anxiety disorder dan psikosomatisnya ya, silahkan bisa gabung di grupnya Zero Is Me, nomornya ada di TikTok Zero Is Me ya. Ditunggu kehadirannya. Jika ini membantu buat teman-teman semuanya, jika kehadiran jiwa ini menjadi jalannya teman-teman untuk kembali pulang dalam diri sejati ya, kita bersama-sama untuk terus menjadi penyaksi dalam kehidupan ini. Terima kasih banyak atas waktunya ya teman-teman ya. Nanti saya akan upload di YouTube ya. Silakan disimak di YouTube-nya juga, diulang-ulang juga boleh ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Ya, saya undur diri dulu dari live. Ya, ditunggu share-shareannya pembahasan tentang pesan cinta Tuhan melalui anxiety disorder ya. Ya, apa tadi pesan cintanya apa? Yang paling dahsyat pesan cinta Tuhan adalah apa? Kita kembali mengenali siapa diri kita sebenarnya. Kita bisa menyadari, menyaksikan tubuh fisik kita. Kita bisa menyaksikan emosi kita. Kita bisa menyaksikan tubuh energi kita. Kita bisa menyaksikan pikiran kita, ya. Kita bisa menyaksikan apapun yang ada dalam diri ini, ya. Itu anugerah terbesarnya Tuhan, itu pesan cintanya Tuhan melalui anxiety disorder. Terima kasih atas waktunya, damai selalu buat teman-teman.
dan kita semua dan semua makhluk Tuhan yang ada di alam semesta ini damai sejahtera ya, penuh cinta kasih ya, penuh dengan keberlimpahan. Assalamualaikum.